Astagfirullahaladzim, kan kapun mati, batu kuburan, tanah kuburan. Astagfirullahaladzim, pantas bawa bus. Oke teman-teman, welcome back to Skero. Malam ini saya cuman pengen sharing aja sih ke kalian. Kebetulan tadi siang ketemu video aku yang udah agak lama gitu loh. Jadi aku pengen sharing aja sih tentang video ini. Tapi sebelum aku kasih ke kalian videonya, aku pengen cerita dulu sedikit. Jadi orang tuaku itu punya dua rumah di Kalsel itu kan, dua rumah, satu rumah tua, rumah zaman dulu, dan satu rumah baru, rumah yang baru dia bikin. Jadi kita satu keluarga itu dulu tinggal di rumah yang baru ini. Jadi rumah yang tua itu ditinggalin terbengkalai, nggak ada yang tinggal. Jadi orang tuaku itu memutuskan buat ngotrakin rumah itu biar terawat gitu loh, biar nggak hancur-hancur gitu aja. Jadi rumah itu dikontrakin kepada beberapa orang, tapi dari beberapa orang yang ngontrak ini ada cerita menarik. Jadi ceritanya itu yang pertama, ada orang ngontrak kan, orang ngontrak itu tuh ada tinggal 3 orang, satu pembantunya, satu majikannya, sama anaknya si majikan ini. Jadi menurut pengakuan mereka itu tinggal di sana nggak sampai beberapa bulan, mereka udah pindah. Karena menurut pengakuan mereka, si pembantu itu sering kalau tidur malam, sekitar jam 2 malam, tidur lagi enak-enak itu ada perempuan, wanita yang nyisir rambutnya pakai tangan ini, kukunya panjang-panjang katanya kan, tiba-tiba terbangun aja gitu loh, ada semacam narik-narik rambut, ternyata ada cewek yang nyisir-nyisir rambutnya. Dan yang kedua itu dari anaknya semajikan. Jadi anaknya semajikan itu ceritanya mau pergi, dia siap-siap cari baju. Setelah buka lemari, dia menemukan sesuatu yang nggak biasa dia lihat di dalam lemari itu. Dia lihat waktu itu kepala tanpa badan, nggak tahu ya, katanya sih kepala orang Belanda itu, kepala penuh darah gitu loh, gerak-gerak di dalam lemari, semacam gerak-gerak ngamuk gitu loh, kepalanya semacam mau loncat gitu loh. Dia kaget, banting pintu lemari, lari sambil teriak. Dan dari majikannya sendiri itu sering banget katanya waktu tidur semacam ada orang yang elus-elus sambil pengen cekik lehernya. Jadi dia itu waktu tidur itu merasa ada cewek sambil elus-elus lehernya. Sekalian sesaat kemudian dia semacam mau mencekik segala macam itu. Setelah beberapa lama mereka pindah, mereka tidak kuat. Jadi dari beberapa orang ada juga ceritanya yang waktu itu dia lagi masak sore-sore, sekitar habis orang maghrib gitu. Kebetulan dia kan agak di dapur, jendelanya masih dibuka, dan di bagian jendela itu kebetulan masih hutan-hutan gitu, masih nggak ada rumah, masih pohon-pohon gitu, pohon. Jadi waktu itu dia masak di bagian dapur di belakang kan, dia masak. Seketika dia lihat suatu hal semacam wanita pakai gaun panjang, lecet, kotor, dan mukanya beserta tangannya itu pucat putih kayak kertas gitu loh, semacam pucat kebiru-biruan kayak mayat itu, lewat di samping jendela. Awalnya ketika dia mikir, ini mungkin orang lewat sholat kali ya. Cuman setelah dia pikir, dia telaah lagi, ini kan di belakang hutan gitu loh, ini nggak ada jalan, siapa ada yang lewat di semak-semak kayak beginian cewek. Setelah itu dia lari ke kamar, baca doa sambil merinding, dan besoknya dia sakit gitu aja. Dan ada lagi cerita unik, waktu itu di rumah itu kan udah kosong, itu nggak ada yang ngontrakin lagi. Jadi ada musola direnovasi, jadi orang itu bingung buat berjemaahnya di mana gitu loh. Jadi kan kebetulan rumah bapakku itu kosong, jadi mereka inisiatif buat sholat berjemaah di sana. Mereka bersihin dan untuk sementara sholat jemaah di rumah sana dulu. Dan ketika
malam pertama udah dibersihin kan, udah disiapin buat sholat berjemaah bareng. Waktu sholat udah sholat, baca doa gitu kan, semua jamaah di sana itu denger suara cewek merintih, cuman nggak tahu asal suaranya itu dari mana. Yang intinya mereka denger aja suara cewek nangis berintih. Ya, mereka tetap sholat gitu kan. Beberapa hari kemudian udah nggak ada lagi gangguan. Dan setelah lama udah bapakku tuh meninggal, orang tuaku tuh memilih tinggal di kota, bagian rumah tua itu. Dan mamaku itu tinggal sama kakakku. Kebetulan aku nggak tinggal di sana lagi ya, aku tinggal di Kalimantan Utara. Dan orang tuaku tinggal di Kalsel. Jadi orang tuaku itu sama kakakku tinggal di Kalsel berdua. Dan mamaku tuh sering cerita kalau kakakku tuh pergi keluar, dia sendiri di rumah. Dia sering merinding di dapur waktu masak, itu sering ada yang lewat-lewat, bayang hitam di belakang kan. Dan juga biasanya kalau tengah malam itu ada yang sering suara orang mandi, ada suara apa ya, semacam rusuk di dapur gitu, ada yang banting piring, ada yang goyang-goyang tempat piring lah. Dan kata mamaku paling sering sih dia cium bau busuk. Dan setelah itu dia waktu mandi dia keinjak semacam rambut cewek gitu, sambil ada bau-bau busuk gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh pulang kan, karena itu bulan Ramadan dan jadi aku pulang buat ngumpul sama keluarga. Jadi waktu pulang itu tinggal di sana aku ngerasa gak enak, ada semacam suasana energi gak enak gitu loh. Jadi beberapa malam kemudian setelah dengar cerita mama juga yang cerita di rumah dia tinggal begini begitu kan, di sana aku mutusin buat cek ke rumah itu. Dan aku cek di luar kan, gak ada apa-apa, biasa aja. Tapi aku cek di dalam itu gak enak betul. Aku jalan sekitari kan, sela-selanya aku sekitari gudang segala macam. Nah waktu itu di dapur aku lihat ada bayang hitam lari keluar dari dari ventilasi jendela gitu loh. Lihat bayang hitam, aku lihat bener-bener di jendela itu. Dan aku lihat semacam ada kain hitam, lipatan kain hitam gitu loh, besarnya sekitar segini lah. Dan tuh aku mau coba cek kan, aku bingung itu apa sih. Udahlah, cek lah. Aku ambil, aku buka, dan ternyata isinya itu semacam mantra, ayat-ayat suci sih, semacam huruf Arab itu. Cuman di bagian lainnya itu ada nama-nama jin, jadi itu semacam mantra. Jadi kalau kepercayaan para dukun itu, kalau Al-Quran itu tengah-tengahnya mereka sisipin suatu kata atau nama jin, itu udah menjadi mantra sihir, itu udah menjadi kalimat sihir gitu loh, kekuatan black magic gitu loh. Dan ternyata kain-kain hitam itu nggak cuma di dinding, kain-kain hitam itu juga ada di jendela, di semua jendela, di semua pintu, di atas pintu gitu loh. Cuman kalau kita nggak lihatnya bener-bener nggak ada gitu, emang nggak ada. Cuman kalau kita lihat bener itu ada tertempel di sana. Jadi aku ambil semuanya kan, aku buka, ternyata isinya nggak cuma mantra-mantra sihir, nama-nama jin doang. Di sana juga aku ketemu semacam kain kafan orang mati, batu kuburan, sama tanah orang mati, tanah kuburan gitu loh, diambil orang terus dibungkus sama kain kafan, sama batu kuburan dibungkus sama kafan tadi, terus dibungkus sama kain hitam. Nah itu dia, ternyata yang menjadi masalah di rumah itu adalah ini. Jadi kalau orang nyebut dari istilah para dukun itu istilahnya buhul sihir. Buhul sihir itu semacam semacam kayak magnet gitu loh, magnet menarik energi gitu loh. Jadi kalau semacam bangsa jin itu mereka bakalan tertarik. Kalau ada buhul sihir ini, mereka bakalan tinggal di sana, pokoknya mereka bakalan ngumpul di sana. Itu namanya istilah buhul sihir itu. Mereka punya energi kuat untuk menarik bangsa-bangsa jin dan bangsa-bangsa gaib itu buat tinggal di sana.
Nah waktu itu aku ketemu banyak, dan setelah itu kumpulin dan aku bakar gitu aja. Aku minta tolong sama Tuhan, dan semuanya aku kumpulin dan aku bakar gitu aja. Dan syukurnya setelah aku pulang lagi, aku pulang ke Kalimantan Utara, mamaku tuh cerita, alhamdulillah ya, nggak kayak biasanya kalau dia tinggal sendiri katanya, nggak ada suasana nggak enak lagi, nggak ada merinding-merinding lagi, kalau mandi itu enak aja gitu loh, nggak ada suasana horor kayak biasanya. Nah mungkin kita bisa ambil pelajaran juga kali ya dari cerita ini. Mungkin siapa tahu kalian punya rumah yang agak-agak horor, rumah-rumah zaman dulu kan. Orang zaman dulu itu sering banget taruh-taruh sesuatu barang, taruh minyak lah, taruh benda beginilah begitu buat menjaga rumah lah katanya kan. Yang menurut kepercayaan kita, dari kita beragama ini kan nggak boleh bergantungan nasib pada benda gitu loh. Kita cukup minta perlindungan sama Tuhan aja lah ya kan. Kita cukup tutup pintu, baca doa, baca bismillah gitu, tutup jendela, baca bismillah. Udah, mungkin dengan cara begitu udah cukup gitu loh buat melindungi rumah kita. Kita nggak perlu benda-benda yang gak jelas, entah gak tahu manfaatnya apa, entah dari siapa, entah gunanya apa. Dan saran gue sih, kalau kalian punya barang-barang begitu, entah bacaan-bacaan, kalian mesti cek dulu bacaan-bacaan itu. Karena kebiasaannya kalau ada lambang, simbol-simbol tertentu segi empat, ada huruf Arab, ada simbol segitiga, huruf Arab itu loh, ayat-ayat suci di dalam itu belum tentu ayat suci. Karena keseringan para dukun udah mengganti itu loh, mereka kasih nama-nama jin dan segala macamnya, dan membuat itu mantra sihir yang katanya konon kata mereka bisa jaga rumah, padahal itu malah mengganggu rumah mereka. Jadi mungkin gitu aja, kalian bisa sering-sering cerita lainnya. Siapa tahu kalian punya cerita-cerita yang lebih horor di rumah kalian bisa cerita di komen di bawah. Dan mungkin itu saja cerita sharingku malam ini. Karena suasana di luar lagi hujan, jadi nggak bisa juga bikin video, jadi gue kasih sedikit sharing cerita gini aja. Oke, mungkin itu aja yang gue sampaikan sama kalian malam ini. Oke, mungkin segitu aja dulu buat malam ini. Semoga kalian bisa ambil sisi positifnya aja dari cerita tadi. Siapa tahu kalian punya barang-barang beginian di rumah, punya kata syarat rumah lah, buat menjaga rumah, pelindung rumah lah. Saran gue, hancurkan itu sebelum malapetaka datang pada kalian. Karena bagaimanapun juga, bagi kita yang beragama, benda tidak akan bisa buat menolong kalian. Benda gak ada gunanya selain berdoa kepada Tuhan. Jadi alangkah baiknya cukup berdoa sama Tuhan, itu lebih dari cukup daripada kalian menggantungkan nasib kepada benda yang gak tahu gunanya apa, dan cuman tipu daya setan doang, cuman kebodohan, cuman dusta dari setan doang. Jadi menurut gue, kalau kalian punya barang beginian, cepet-cepet keluarin, buka, dan bakar. Mungkin segitu aja dulu malam ini. See you next time and goodbye. Ini